Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pemirsa Mercu TV yang saya cintai, di bulan yang suci ini saya mengajak Anda untuk memperhatikan beberapa ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa fi ayati ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Wa fil ayati taliyah innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan di dunia dan bekal untuk akhirat nanti. Ayat pertama, surat Az-Zariyat ayat ke-56, artinya kurang lebih, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Jadi keberadaan kita di dunia untuk mengikuti Allah. Ayat kedua, surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya kurang lebih, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kembali di sini, orang yang mulia adalah orang yang mengikuti Allah. Dan yang terakhir, surat Ar-Ra'd ayat ke-11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ketiga ayat ini memberikan acuan penting kepada kita dalam menjalani hidup di dunia. Pemirsa Mercu TV yang dikaruniai Allah, Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat seperti Nabi Nuh, yaitu mampu membuat kapal yang sangat besar. Kapal yang memuat orang-orang beriman dan banyak sekali binatang-binatang yang ingin diselamatkan dari banjir besar. Nabi Muhammad pun tidak diberikan mukjizat seperti Nabi Ibrahim. Api besar yang menyala tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Api tetap menyala, tetapi panasnya hilang bagi Nabi Ibrahim. Beliau keluar dari api yang besar itu dengan selamat, tanpa luka. Nabi Muhammad tidak mendapatkan mukjizat seperti yang dimiliki Nabi Musa. Salah satu kejadian penting pada zaman Musa adalah terbelahnya lautan akibat pukulan tongkat Musa. Laut seperti ditahan oleh dinding selama berjam-jam. Satu kekuatan yang luar biasa, yang tak terbayangkan sampai saat ini. Nabi Muhammad tidak mendapatkan mukjizat seperti Nabi Isa, yang mampu menghidupkan orang mati biiznillah. Subhanallah, betapa dahsyatnya kejadian-kejadian unik yang Allah tunjukkan di masa-masa itu. Di masa Nabi Muhammad SAW, bukannya tidak terjadi hal-hal besar. Kita tahu ada kejadian Isra Mi'raj yang sangat unik itu, atau air yang bisa memancar keluar dari jari beliau. Tapi tahukah pemirsa Mercu TV yang berbahagia, bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Mukjizat yang diwariskan oleh beliau untuk umatnya. Mukjizat yang terus mendampingi kita sampai akhir zaman. Mampukah kita memanfaatkan mukjizat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam hidup ini, Al-Quran mengajarkan kita untuk berikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh, sepenuh hati untuk mencapai tujuan yang baik, sambil tetap menyadari bahwa hasil akhirnya berada dalam kehendak Allah. Secara bahasa, ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti memilih atau berusaha.
Dalam konteks agama, ikhtiar adalah upaya maksimal yang dilakukan manusia setelah mempertimbangkan segala kemampuan dan sarana yang dimilikinya. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, yaitu usaha nyata manusia, kemudian doa yang merupakan permohonan, pertolongan Allah, dan tawakal, suatu kondisi berserah diri setelah berusaha. Prinsip ini tercermin dalam ajaran bahwa manusia wajib berusaha, bukan hanya menunggu takdir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang tadi saya bacakan adalah dasar tentang penegasan Al-Quran akan pentingnya usaha, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam realitas kehidupan, ada beberapa contoh sederhana berikhtiar. Belajar dengan tekun sebelum ujian. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berobat ketika sakit. Berlatih keras untuk mencapai prestasi. Banyak orang keliru menganggap tawakal berarti pasrah tanpa usaha. Padahal, ikhtiar tanpa tawakal adalah suatu sikap sombong terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan tawakal tanpa ikhtiar mencerminkan sikap pasif dan malas. Ikhtiar dan tawakal adalah sikap yang diajarkan Islam. Pemirsa Mercu TV yang dirahmati Allah, terutama para generasi muda Indonesia. Dari sejarah panjang manusia, kita melihat bangsa-bangsa besar seperti bangsa Yunani, Romawi, Persia, juga Islam di masa Khalifah Abbasiyah, Utsmaniyah. Kemudian kita saksikan juga bangsa Eropa, bangsa Amerika, kemudian bangsa Jepang, bangsa Korea, dan sekarang bangsa Cina. Mereka menjadi bangsa yang besar dan maju dengan ikhtiar yang kuat. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa mencapai kegemilangan dengan sikap yakin, yaitu berikhtiar, dan tawadhu dengan bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekeliruan. Kepada seluruh pemirsa Mercu TV, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.